Persoalan menang dan kalah dalam pemilu kada itu sudah menjadi ketetapan di sana. Kenapa kita selalu konsisten mengikuti? Itu bentuk keseriusan PKS dalam membangun Wonogiri. Kita mengajukan proposal itu bukan hanya kepada Tangguh, tapi juga termasuk kepada sebelah. Setelah kita syurakan di tingkat Kabupaten Wonogiri, ternyata yang menyambut dengan antusias, kemudian satu hati dan satu tujuan PKS itu Tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kata Kita. Kembali dengan saya Joko Purnomo di Kata Kita, awal cerita kita. Saya masih bersama dengan Bapak Ahmad Syarif, Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Wonogiri, ingin mendiskusikan lebih jauh terkait dengan pengusungan atau pengajuan pasangan calon, karena PKS bersama koalisinya ini mengajukan pasangan calon yang berbeda dengan petahana. Teman-teman sekalian, satu hal yang saya kira di pilkada ini perlu dicermati dan sekarang terjadi secara meluas di 5 tahun terakhir adalah netralitas dari ASN yang selalu dipertanyakan. Seolah-olah sekarang itu ASN menjadi partnership bagi kekuasaan yang saat itu sedang berkuasa dan selalu diorkestrasi untuk menjadi tim kampanye dalam tanda kutip karena tersembunyi untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Nah, ini tantangan tersendiri. Baik, kita ketemu lagi dengan Bapak Ahmad Syarif. Assalamualaikum Pak Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pilkada 2024 saya kira masih konsisten ya, di Kabupaten Wonogiri khususnya, karena konsisten mengajukan calon yang berbeda dengan petahana gitulah. Sejak 2015 kalau tidak salah gitu kan. 2015 maju sendiri, 2020 ngajukan lagi sendiri gitu kan. Terus sekarang di 2024 pasangannya Tangguh ini ada di sini. Saya ingin tahu lebih jauh, kira-kira apa sih yang melatar belakangi PKS mengajukan pasangan Haji Tarsoh dan Pak Teguh. Padahal banyak kader PKS yang cukup, bahkan sempat baliho-baliho beredar di masyarakat gitu Pak Syarif. Ya, silakan Pak Syarif. Ya, makasih Pak Joko. Jadi persoalan menang dan kalah dalam pemilu kada itu sudah menjadi ketetapan di sana. Mas wangel dan ketetapan di sana ini sangat jawabannya. Dan yang dilihat Allah itu bukan menang atau kalah, tapi proses. Kenapa kita selalu konsisten mengikuti? Itu bentuk keseriusan PKS dalam membangun Wonogiri. Dan karena niatan kita membangun Wonogiri itu tulus, jadi bukan hanya sekedar masalah material, tetapi ini dihubungkan dengan kehidupan setelah kematian, kehidupan di sana. Maka tentu yang kita ajukan itu adalah memang orang-orang yang memenuhi kriteria, orang-orang yang memang menurut PKS itu dan diyakini PKS itu bisa membawa visi dan misi PKS. Jujur aja, di pemilu 2024 ini kita mengajukan proposal itu bukan hanya kepada Tangguh, tapi juga termasuk kepada sebelah. Ada beberapa proposal itu yang kita ajukan, goalnya adalah kesejahteraan Wonogiri dan banyak hal lah. Nah, proposal yang kita ajukan, kita diskusikan itu, setelah kita syurakan di tingkat Kabupaten Wonogiri, ternyata yang menyambut dengan antusias, kemudian satu hati dan satu tujuan PKS itu Tangguh. Maksudnya proposal terkait dengan program-program dan kebijakan yang diusulkan begitu. Betul. Ini menarik Pak, saya baru dengar ini. Ada partai politik ketika mau mengajukan berkoalisi maupun mengajukan pasangan calon, menawarkan proposal itu. Saya dulu nggak ditawari soalnya. Mungkin perbedaan itu juga dilatar belakangi
gaya kepemimpinan atau perubahan struktur yang terjadi. Jadi sekarang ini dari DPP sampai di tingkat DPD itu kan ada yang namanya Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, DPTD, DPTD PKS. DPTD PKS itu ada 3 unsur. Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Etik Daerah, dulu Dewan Syariah Daerah, kemudian Dewan Pengurus Daerah. Kalau dulu ini berdiri sendiri-sendiri, sejajar. Tapi dalam prakteknya, perpolitikan ini lebih banyak didominasi oleh DPD. Yang pada saat itu Pak Dr. Ngadiono. Tapi sekarang ini 3 lembaga ini terwadah dalam satu struktur namanya DPTD. Nah, sejak awal kita dilantik, 8 orang ini, karena di Majelis Pertimbangan Daerah ada 2, Mas Wawan dan Mas Kris, ketua fraksi dan sekarang wakil pimpinan. Kemudian Dewan Etik Daerah itu Ustadz Adi Suwito dan Ustadz Darmoko. Nah, DPD ini ada 4. Saya ketua, Mas Anis itu sekretaris, kepala bendara, dan 1 kaderisasi, Pak Tekno. Ada 8 orang. 8 orang itu komitmen kita tidak akan berjalan sendiri-sendiri, tapi kita akan berjalan bersama. Sehingga segala sesuatu ini pasti kita bicarakan berdelapan. Berdelapan ini ketika dirasa masih kurang kuat begitu, maka masih ada satu forum lagi, itu penentu terakhir. Kami menyebutnya sebagai Majelis Suro Wonogiri. Struktur nggak ada, tapi itu inisiasi kita saja. Anggotanya siapa? Itu adalah anggota UPA tadi, unit pembinaan anggota tadi, yang sudah masuk klasifikasi anggota utama. Untuk sebagai forum pengambilan keputusan di situ. Semakin banyak kan forumnya, kalau Majelis Suro Wonogiri itu kan lebih banyak orangnya dengan berbagai latar belakang, sehingga ketika melihat persoalan itu akan lebih lebih lengkap lah. Karena kalau yang memutuskan itu hanya DPD, hanya 4 orang, biasanya akan didominasi oleh ketua, dan saya tidak mau. Makanya ketika TK mengajukan itu, setiap keputusan yang sangat strategis pasti kita sampai ke Majelis Suro Wonogiri, termasuk ini. Nah, pertanyaan yang menggelitik ini. Tadi kan karena persoalan pengajuan sosial, pengajuan proposal yang melatar belakangi jatuh putusan untuk mengajukan pasangan Tarso Teguh. Proposalnya apa sih, Mas? Ya, secara garis besar, pertama, selama ini kan idealisme PKS dalam membangun Wonogiri itu kan selalu terbentur dengan kekuasaan, karena kita sedikit. Maka dengan mengajukan calon ini, maka mudah-mudahan visi yang sudah ditetapkan oleh DPP, yang kemudian kita breakdown sesuai dengan daerah, itu bisa. Dan itu diiyani oleh Tangguh. Tapi goalnya sebenarnya untuk masyarakat. Tapi untuk kepentingan kita internal PKS, karena PKS itu partai dakwah, tentu dakwah lah yang itu yang menjadi salah satu menjadi ukuran. Hingga kalau dakwah Islam itu, dan Islam yang kita bawa adalah Islam rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk Islam saja, tapi untuk seluruhnya. Kalau dakwah Islam di Wonogiri ini disanggupi, artinya dibuka peluang itu bukan hanya pada salah satu kelompok saja, tapi seluruhnya. Karena kita merasakan di Wonogiri ada pengkotak-kotakan itu kita tidak, itu akan merusak persatuan. Nah, itu diiyakan, disanggup, walaupun di situ ada yang pasangan itu yang non, tapi mereka ternyata welcome. Artinya memang yang kita perjuangkan itu kebaikan itu universal, tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruhnya, dan itu gayung bersambut dengan pasangan ini. Sementara dengan yang lain itu ternyata ketika kita diskusi itu belum berani mengambil keputusan, karena masih ada pimpinan mereka yang tidak welcome. Jadi begitu. Dari segi kebijakan atau keperpihakan. Atau mungkin ada juga program real yang masuk dalam proposal atau gini, yang bisa disampaikan ke masyarakat, bentuk programnya apa, bentuk kebijakannya seperti apa, supaya masyarakat bisa memahami. Karena ini menjadi bukan misteri ya, lebih kepada ternyata ada proposal gitu yang tidak tersampaikan gitu.
salah satu yang kita perjuangkan itu bahkan sejak periode-periode dulu, kita pernah belajar dari daerah lain, tentu dengan segala kekurangan kelebihan dan tetap memperhatikan regulasi yang ada. Tapi pembangunan daerah lain yang bisa dilakukan dengan swakelola itu ternyata dari sisi kuantitas dan dari sisi kualitas itu ternyata terbukti. Nah, salah satu yang menjadi program utama pasangan ini kan pemberdayaan. Pemberdayaan kurang lebih sekitar 7.039 RT lah, se-Kabupaten Wonogiri itu. Salah satu pemberdayaannya itu dengan mungkin memberi dana stimulan atau hibah atau apalah. Itu 10 juta. Memang ada yang mempertanyakan duitnya sopo. Termasuk saya. Kemarin juga bertanya juga ke Golkar. Kita lihat, kalau kita melihat data di 2024, PAD kita itu ternyata di penetapan ya. Kita hanya di penetapan loh. Itu 241 miliar. Itu di penetapan. Dan ketika ini mau bahas di 2025, ternyata meningkat menjadi 332 miliar. PAD-nya? Iya, PAD. Ini baru penetapan loh ya. Sementara di perubahan 2024 itu kemarin naik. Hanya saya agak lupa, tapi naik itu. Dari 241 itu menjadi yang ada kenaikan yang cukup signifikan. Belum sampai angka 300 sih. Tetapi di 2025 ini penetapannya saja sudah 332 miliar. Artinya kalau ada pertanyaan uangnya dari mana, itu dengan 10 juta untuk 7.039 itu kira-kira hanya butuh 70,4 miliar kok. Dan itu hanya paling kalau di persentase sekitar 21% dari PAD kita. Dari PAD, apalagi kalau dari APBD keseluruhan. Iya, itu seperempatnya saja. Artinya kalau berbicara regulasi, kalau dana transfer itu, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kemudian transfer yang lain, biasanya kan diiringi dengan aturan main. Sudah rigid. Oh ini nggak boleh begini. Tapi kalau PAD itu cukup dengan peraturan bupati. Artinya selama itu kesejahteraan masyarakat, why not? Karena yang mengatur bupati. Memang kalau ditagih 2025 itu harus terrealisasi, yaitu namanya omong kosong. Karena APBD ini sudah mau ditetapkan, sementara pemilu saja belum dilaksanakan. Sehingga tentu APBD 2025 itu mendahului sudah ditetapkan, bupati mungkin baru ditetapkan belakangnya. Sehingga janji-janji, saya kira bupati-bupati yang dulu juga sama. Artinya paling cepat ya. Itu paling nanti kalau bisa direalisasi itu di perubahan. Betul. Ini memang Pak Sarip, resiko perubahan undang-undang. Dulu sebelum ada perubahan undang-undang yang berkali-kali dirubah itu, termasuk penetapan kapan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada, itu selalu ditaruh di triwulan lah. Triwulan pertama atau awal triwulan kedua gitu, supaya hasilnya nanti untuk tahun berikutnya masih bisa ikut terlibat dalam menyusun itu. Nah sekarang di akhir tahun, jadi tinggal terima jadi gitu kan. Iya, makanya walaupun seorang bupati itu memiliki visi macam-macam, tapi kan tidak bisa lepas dari aturan main. Karena itu ya dari sekitar APBD kita sekarang ini direncanakan 2, sekian triliun. Saya nggak begitu hafal ya, tapi 2 triliun kayaknya mendekati itu. 2,4 sekian. Itu. Sementara PAD kita kan sangat kecil. Artinya sebagian besar memang masih dari pusat. Dan dari pusat itu ada aturan mainnya. Tapi sekali lagi, jangankan 10 juta. 2 kalinya itu masih memungkinkan. Karena belum sampai 50%. Walaupun tentu juga kita tidak akan serakah lah, terus kabeh tinggurono. Artinya itu memungkinkan. Bahkan dalam benak saya, kalau setiap tahun itu bisa kita lakukan itu, kemudian diatur dengan peraturan bupati itu tentang mekanismenya, mekanisme pelaksanaan tadi yang saya sebutkan swakelola, kemudian
pembangunan yang bisa dilakukan itu adalah untuk pembangunan A, B, C, D, artinya sudah ada ketentuan itu, yang itu goalnya adalah kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu bisa dilakukan dan bukan membodohi, tetapi ini kondisi real yang bisa dilakukan di masyarakat. Bukan nomor-nomor sampai sekarang. Betul. Tinggal masyarakat itu ya mau atau tidak, itu saja. Makin bikin penasaran. Tadi pertama terkait dengan keumatan lah ya, dakwah Islam, syiar Islam. Yang kedua tentang pemberdayaan. Betul. Nah, satu hal yang sebenarnya menjadi di akhir masa jabatan kepemimpinan nasional ini itu kan muncul persoalan pendidikan dan kesehatan. Apakah di dalam proposal ini, saya mau ngintip ini, ada proposal itu terkait dengan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, atau kalau perlu pertanian dan yang lain? Kalau pendidikan begini, kebetulan saya kan juga terlibat di lembaga pendidikan. Dan ketika kita koordinasi dengan kepala sekolah baik swasta maupun negeri itu, kita sering mendengar dalam tanda kutip mungkin jeritan kepala sekolah yang negeri. Kenapa? Bosda memang mereka dapat, tapi antara kebutuhan program yang itu dalam rangka mencerdaskan anak-anak itu ternyata tidak cukup. Sehingga memang pendidikan gratis itu populer. Akan lebih populer itu kalau cukup, tapi sayangnya tidak. Sehingga yang lebih ideal itu sebenarnya malah subsidi. Subsidi artinya mungkin dengan kriteria wali murid itu yang memiliki kemampuan itu bisa subsidi silang dengan wali murid yang tidak mampu. Tentu kemudian APBD tidak lepas. APBD tentu tetap menganggarkan. Sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat itu ada sesuai dengan kemampuan. Kemampuan anak di luar akademik maupun akademik itu bisa di-upgrade oleh sekolah karena memang ada backup itu yang swasta. Baik negeri maupun termasuk swasta. Negeri. Kalau misalkan kebijakan subsidi ini bukan gratis tetapi subsidi ini diberlakukan juga di negeri, itu kan bisa luar biasa. Nanti artinya, tidak nabrak ketentuan pungli nanti. Makanya ini yang harus dirubah itu adalah aturan mainnya. Dan hasil komunikasi PKS itu dengan teman-teman yang ada di DPR RI, itu ternyata kebijakan sana itu nggak ada sebenarnya arahan untuk pendidikan gratis itu. Bahkan aturan main di sana itu justru bagaimana perlibatan komite itu lebih maksimal. Kan yang di sekolah negeri, di sekolah-sekolah tidak semuanya miskin. Orang-orang yang kaya kan banyak. Bahkan juga ada orang tua yang kaya itu tidak puas. Kenapa? Karena anaknya itu tidak bisa maksimal dalam mengekspresikan keterampilan yang dia miliki karena memang sekolah tidak mampu. Bahkan beberapa mahasiswa mendapatkan beasiswa ternyata anaknya bose pemilik bis misalnya. Contoh yang mudah itu orang tua sebenarnya siap membiayai anaknya ekstra. Tapi sekolah ternyata tidak berani karena ada aturan main tadi. Sehingga selama ini sekolah swasta itu lebih luasa. Walaupun ada sekolah swasta yang mengambil. Ketika awal-awal itu kita ditawari sebenarnya. Tapi kemudian ketika kita hitung, saya kalau menerima bosda maka tidak boleh menarik dari wali. Bosdanya berapa? Sekian. Kemudian ketika hitung, kita bagi jumlah siswa, ini bodoh karo mateni. Akhirnya kita menolak. Oh gitu. Jadi justru menolak bos supaya bosda ya maksudnya. Bosda dari daerah ya, supaya tidak terkungkung lah gitu. Supaya bisa lebih naik istilah Jawa luwih sobah gitu kan. Ada yang lain nggak, Pak? Penasaran ini proposalnya ini apa banyak? Kesehatan ada nggak di situ? Kalau kesehatan kita masih jadi sebenarnya kemarin sempat didiskusikan tapi kemudian karena regulasi dan macam-macamnya tidak jadi, yaitu tentang sebagaimana yang dilakukan
Karanganyar. Tapi pendalaman kita dengan Karanganyar itu kurang detail. Tapi ini mungkin akan bisa kita pelajari lebih detail lagi untuk tahun kedua atau ketiga. Jadi kan ini baru berjalan. Jadi kalau Karanganyar itu masyarakat yang BPJS-nya tidak aktif, kemudian masuk ke rumah sakit harus mengaktifkan BPJS kan harus membayar sekian. Nah sekian itu yang oleh Karanganyar itu ditalangi oleh Pemda. Cuma kita belum mempelajari lebih jauh. Model nalanginya bagaimana gitu. Ya itu yang belum. Sampai-sampai ada peristiwa yang bisa ceritakan itu kan. DP sampai diinfusnya di rumah karena di rumah sakit bisa jadi karena itu. Nah kita juga selama ini tidak tahu karena kita tidak di dalam. Di situ kan sebenarnya ada beberapa anggaran tidak terduga. Cuma anggaran tidak terduga dalam hal semacam itu apakah masuk atau tidak kita tidak tahu aturan mainnya. Tapi mestinya apapun alasannya ketika masyarakat itu mengalami gitu itu menjadi kewajiban Pemda untuk mengurusnya. Itu begitu. Ada yang lain lagi Pak sebelum saya pindah ke tema ini proposal tadi itu. Nanti mungkin lebih jauh nanti kalau kita silaturahim ke tempat kami begini. Karena proposal yang kita ajukan ini sebagiannya turunan dari kita mengambil dari visi misi DPP. Karena bagaimanapun juga DPP ini kan punya tujuan dan tujuan ini tidak semuanya dilakukan di tingkat pusat. Ada yang dilakukan di tingkat provinsi dan ada yang dilakukan di tingkat kabupaten. Tentu sudah kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Masih terkait dengan proposal Pak Sarip. Ini kan pasangan Tarso Teguh ini kan tentunya menawarkan gitu ya atau menawarkan lah program-program kepada masyarakat untuk jika nanti Pak Tarso dan Pak Teguh terpilih menjadi Bupati Wakil Batu. Apa saja sih Pak Sarip program-programnya yang ditawarkan ke masyarakat? Di luar yang RT 10 juta. Jadi begini, saya menambah sedikit tentang tadi yang pemberdayaan RT tadi. Jadi di awal saya tadi menyampaikan bahkan bisa lebih dari 10. Bisa. Kenapa? Karena 2025 di perubahan, kemudian di 2026 PAD kita itu sangat mungkin bisa ditingkatkan lebih melejit lagi. Salah satunya adalah program Pak Tarso itu kan untuk perizinan para investor yang masuk ke Wonogiri itu kan dengan sistem jemput bola. Yang selama ini bahkan mau masuk aja kesannya dihambat karena ada sesuatu dan lain hal. Dan ini akan ada efek domino. Ketika invest itu dipermudah masuk Wonogiri, maka otomatis lapangan pekerjaan akan terbuka lebar. Kemudian lapangan pekerjaan masyarakat akan masuk, ekonomi akan tumbuh. Ini secara otomatis PAD akan naik. Betul. Sehingga pemberdayaan kepada 7.039 RT itu akan lebih mudah dilakukan. Tinggal Bupati dengan perbubnya saja mengatur mekanismenya bagaimana agar slogan atau misi Pak Tarso Teguh ini gotong royong menuju Wonogiri yang maju, adil dan merata itu bukan omong kosong, tapi gotong royong itu artinya berarti kan masyarakat itu diajak bersama-sama dengan diberi subsidi atau apalah namanya, tapi mereka yang mengelola. Sehingga pemerataan pembangunan itu dalam 1 tahun akan bergerak serentak di 7.039 di semua sektor ya. Makanya kita tinggal ngatur aja. Di samping itu yang pembangunan yang dilakukan oleh bidang-bidang. Tapi RT sendiri itu mengelola itu dengan dana yang disiapkan, yang mekanismenya cukup diatur tadi. Itu sistem jemput bola. Kemudian itu berarti kan pro investasi ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah kita akan mendorong salah satu program utama mendorong birokrasi ini untuk lebih adaptif dan ya kira-kira supel lah dalam melayani masyarakat di semua lini, agar kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat. Dan sesungguhnya kalau kita berkaca kepada
panutan kita Rasulullah SAW itu pemimpin birokrasi itu sebenarnya kan pelayan, pelayan masyarakat. Artinya mereka yang harus melayani masyarakat, bukan masyarakat sekarang yang malah ditekan. Nah, kira-kira seperti itu di antara yang lain. Ada program lain, ada 8 unggulan. Kemudian kalau tadi sudah disinggung, beasiswa untuk mahasiswa ini masih berlanjut. Beasiswa ini masih berlanjut. Kemudian kalau pendidikan gratis itu, tadi sudah saya singgung, itu lebih banyak kepada subsidi. Jadi mungkin gratisnya itu ada persyaratan tertentu, tapi subsidi ini menjadi pemikiran baru karena tadi ingin melibatkan peran serta orang tua yang memang mereka mampu dan menginginkan anaknya itu lebih maksimal dalam mengekspresikan keterampilannya itu di lembaga pendidikan, itu tidak terhalang. Di samping itu bantuan ternak, kemudian alsintan itu juga menjadi prioritas karena di Wonogiri sebagian besar masyarakatnya kan latar belakangnya petani. Tentu yang kita harapkan seperti Jogja itu, jadi dari singkong yang di sini melimpah itu ternyata dengan dibudidayakan lebih itu bisa menjadi keripik singkong yang itu sampai bisa ke luar negeri. Artinya itu bisa dikaji dan bisa diterapkan di Wonogiri. Dan itu menjadi konsen Mas Tarso dan Mas Teguh. Kemudian gini, PKS kan memiliki 5 anggota DPRD Kabupaten Wonogiri. Artinya di masing-masing dapil, kalau tadi saya lihat datanya itu setiap dapil ada 1. Apa yang dilakukan oleh PKS khususnya kepada anggota DPRD 5 orang ini dalam rangka pemenangan pasangan calon tangguh yang diusung oleh PKS? Sebagai bentuk tanggung jawab dan kesungguhan kita memperjuangkan tangguh ini, kita tidak hanya melibatkan DPRD Kabupaten, tapi provinsi, kemudian DPR RI, itu juga kita libatkan. Nah, di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa amanat yang diberikan ke kami oleh pasangan itu sudah kita distribusi ke 5 dapil. Gitu. Dengan jumlah, kalau menurut PKS itu sangat besar. Pengelolaannya seperti apa, kita serahkan ke masing-masing dapil. Sehingga kebijakan antara suatu dapil dengan yang lain beda-beda. Walaupun ada yang sama. Yang sama itu diantaranya adalah anggota dewan kemarin yang jadi, dan anggota dewan yang tidak jadi tapi suaranya signifikan, itu ternyata diberi amunisi. Sehingga dengan amunisi itu mereka bergerak. Ya, namanya pilek itu menang atau kalah kan tetap kalau orang bilang katanya bundas sih. Tapi dengan amunisi yang kita kelola itu membantu mereka sehingga sampai sekarang itu bergerak. Jadi yang bergerak bukan hanya 5 anggota dewan, tapi anggota dewan yang kemarin itu tidak jadi dan suaranya signifikan, itu mereka juga bergerak. Termasuk struktur partai. Betul. Jadi karena itu dikelola dapil itu, ada yang sebagai contoh ya, itu ada melalui 4 pintu dalam memaksimalkan amunisi tadi. Satu melalui struktur, berarti struktur ini mulai dari DPC sampai DPRA, ini masing-masing diberi amunisi. Kemudian yang kedua melalui jalur upah, tadi unit pembinaan anggota yang setiap kecamatan di sana itu ada. Kemudian yang ketiga ini melalui anggota dewan yang jadi. Dan yang keempat ini melalui anggota dewan yang tidak jadi. Jadi di kita itu begini, di 2024 kemarin itu, pileg kemarin itu, anggota dewan yang mendapatkan suara minimal 500, itu kita beri reward. Gitu. Karena dalam rangka mencapai target. Nah, yang melampaui target ini, itu kemarin kita biayai, kita beri amunisi untuk bergerak. Setidaknya mereka mengamankan suara-suara yang mereka mendukung kemarin begitu. Di samping itu tentu melalui simbol-simbol aspirasi, baik DPR RI, provinsi maupun kabupaten. Sehingga
semua lini kita bergerak untuk memenangkan ini. Sekali lagi bukan hanya 5 anggota dewan, tapi termasuk caleg yang tidak jadi pun itu bergerak untuk memenangkan beliau. Yang memanage siapa Pak? Tetap struktur DPD? Jadi kalau pengelolaan itu yang mengatur adalah BPC, bidang pembina cabang, yang membawai 5 kecamatan. Kenapa kita serahkan ke BPC? Karena setiap BPC memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan itu yang lebih paham adalah teman-teman BPC. Kalau struktur resmi KPUD kan hanya 5 dapil. Ya, tapi betul. kalau di PKS ada 10. Oh, 10. Jadi 10 dapil. iya. Kayak istilah kita begitu. Jadi kalau dapil 1, maka kita pilih menjadi Selo Giri Wonogiri itu 1. Kemudian Wuryantoro, Manyaran, Eromoko itu 2. Jadi dan ini masing-masing ada pengurusnya, ada 2 orang. Oh, gitu. Termasuk juga dapil yang lain. Sehingga dari sisi jejaring, monitoring dan evaluasi, jejaring kita memang luas. Mempersempit medan perang gitulah kurang lebih, supaya pasukannya bisa dibagi-bagi. Di samping itu, tingkat pengenalan karakter di tiap-tiap daerah itu lebih tajam. Sehingga strategi yang kita lakukan itu juga lebih tepat guna. Karena kita mengingat sumber daya PKS itu isi tasnya tipis. Karena isi tasnya tipis, nek ora pinter ngedum, ora pinter pas, ya nguyai segoro. Terlepas dari ketentuan sana. Ya, ini masih terkait dengan pemberdayaan sebelum nanti goalnya kenapa mengajukan ini. Tadi kan ada dana RT ini 10 juta tadi sudah diverifikasi memungkinkan apa tidak dan sampai kepada putusan bahwa ini bisa dilaksanakan. Bentuknya kurang lebih hibah gitu ya. Ini untuk RT. Lalu yang kita hadapi mayoritas warga masyarakat Wonogiri itu ya petani, ya peternak gitu. Yang saat ini dalam kondisi oleng lah gitu. Itu kira-kira gimana yang direncanakan? Di antara yang direncanakan Mas Tarso Teguh ini, kemarin kalau ketua koalisi kami itu goyana gini, pokoknya Wonogiri hutan traktor, terus hutan apa, tapi itu menjadi concern kita. Jadi intensifikasi pertanian itu juga menjadi perhatian, karena kita kayaknya 5 tahun terakhir ini juga apakah ada nggak bantuan itu, tapi itu menjadi concern kita, pertanian itu, termasuk juga keluhan petani sekarang ini tentang pupuk dan macam-macam, itu yang akan kita kaji ulang dengan sistem yang sekarang ini. Tapi pada prinsipnya beberapa kendala yang sekarang ini dihadapi oleh masyarakat itu menjadi kajian kita untuk diselesaikan pada masa periode ini. Dan untuk pasangan calon ini sanggup ya Pak Syarif ya? Menyanggupi, termasuk juga peternak dan sebagainya itu. Mereka menyanggupi semuanya itu. Sudah yakin betul. Bismillah, insya Allah Tarso Teguh dilantik di Wonogiri. Terakhir masih terkait ini. PKS akhirnya bergabung bersama Golkar, Partai Demokrat, kemudian PKB, gitu kan, mengajukan pasangan calon Pak Tarso dan Pak Teguh atau disingkat Tangguh itu. Nah, saya yakin ini bukan tanpa proses di luar proposal tadi. Gitu. PKS pernah nih Pak mengukur elektabilitas beliau. Karena kan partai politik itu biasanya ukurannya itu 2. 1 elektabilitas gitu kan, yang kedua tas gitu kan. Gimana elektabilitasnya? Jangan-jangan diajukan proposal tapi nggak punya elektabilitas. Ketika kita mengajukan tentu kan juga tidak asal ya. Tadi sebagaimana yang sudah kita ketahui Pak Tarso dan Mas Teguh ini kan mereka aktif di Wonogiri 4 periode atau berapa periode sebagai anggota dewan. Apalagi kalau kita melihat dari sisi kewilayahan, jadi Pak Tarso itu mewakili wilayah Wonogiri Timur, kemudian Mas Teguh itu Wonogiri Selatan. Itu sudah lengkap. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi pribadi mereka, dari sisi isi tas tadi, kalau kita bandingkan dengan kubu sebelah, ini kelihatan bahwa mereka itu memang pelaku usaha. Pak Tarso dengan eksportir
empon-ponnya, Ya. dan kita tahu lah kondisinya. Kemudian Mas Teguh juga begitu. Artinya kalau dari sisi itu dua calon ini lebih unggul. Ya, ya. Dua calon ini lebih unggul. Tinggal masyarakat monggo lah, karena penentunya masyarakat. Ya. Dari sisi itu. Kemudian kalau dari kita kan selain elektabilitas begitu, kemudian isi tasnya juga begitu. Tapi bagi PKS itu yang juga tidak kalah penting tadi, namanya kita mengajukan kan kita punya tujuan Ya, ya, ya. yang ingin diraih oleh PKS, dan itu gayung bersambutnya ke sebelah. Jadi bukan cek kosong lah ya. Kan. Tapi betul-betul Pak Tarso dan Pak Teguh ini diusung karena proposal yang diajukan oleh PKS ini mendapatkan sambutan dan paling tidak ya bukan paling tidak dari pasangan calon ini sepakat lah ya ngajak proposal itu, karena tadi ya nggak banyak, nanti lain waktu harus kita kaji lebih banyak proposal ini gitu kan. Dan ya namanya proses politik kan tidak bisa lepas dari biaya. Ya, ya. Sekarang ini alhamdulillah kita sudah menggerakkan mesin politik itu setiap dapil itu, dan memang salah satu sumber dananya dari beliau. Walaupun saya tidak akan menyebutkan itu, menurut saya nggak etis. Nggak etis, betul. Tapi memang ketika kami dipercaya untuk membantu ini, kemudian dicukupi sesuai dengan kebutuhan itu, kita memanfaatkan itu dengan penuh tanggung jawab. Artinya ketika kita dipercaya, pertanggungjawaban kita, kalau pertanggungjawaban kepada Pak Tarso Teguh itu mudah, tapi pertanggungjawaban kita itu kesananya. Karena bagaimana mungkin Allah itu akan memberikan cita-cita yang baik kalau cara yang kita gunakan itu bukan dengan cara yang baik. Dan itu sudah kita tunaikan, dan beliau berdua tahu itu. Oke, sebagai closing statement, penutup, apa yang ingin disampaikan Pak Haji ke masyarakat terkait dengan satu pasangan calon ini yang diusung oleh PKS? Insya Allah Mas Tarso dan Mas Teguh ini untuk Wonogiri, bukan Gowong Siji. Jadi apapun yang dilakukan itu untuk masyarakat secara keseluruhan, bukan untuk memperkaya segelintir orang atau hanya satu orang. Itu aja spiritnya. Maka beliau salah satunya yang disampaikan itu, saya itu hanya, kalau Allah ridho, hanya ingin menjadi pemimpin yang mencintai rakyat dan cintai rakyat. Dan salah satunya itu adalah dengan keikhlasan, itu untuk mengabdi kepada masyarakat lebih luas. Oke. Terima kasih Mas Arif. Sahabat Kata Kita, saya kira cukup panjang apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PKS, dan ada yang baru. Ternyata secara diam-diam PKS menentukan ini berdasarkan ajuan proposal yang dilakukan oleh PKS, dan ini jarang dilakukan oleh partai politik. Kepada seluruh masyarakat Wonogiri, kita ini sudah bulan Oktober, kurang lebih 1 bulan, 1 minggu lagi lah gitu. Kita akan melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati. Manfaatkan waktu baik-baik, manfaatkan kesempatan baik-baik, jadilah hakim yang baik untuk menentukan pilihan demi masa depan Wonogiri 5 tahun ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.